Negara-negara maju itu perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB itu umumnya di atas 15%. Kita ini sepuluhan persen, pernah di bawah 10%. Artinya banyak yang bocor. Gitu. Artinya banyak manipulasi pajak oleh yang besar-besar, yang kaya-kaya. Nah, jadi cara lainnya di samping tadi mengurangi proyek-proyek prioritas, cobalah intensifkan ini bagaimana supaya kebocoran pajak terhadap yang besar-besar yang selama ini banyak ngemplang atau membuat pembukuan ganda atau malah 3 buku supaya pajaknya rendah. Ini pemerintah berupaya maksimal supaya penerimaan negara itu lebih meningkat, bukan justru memajakin pajak rakyat lebih besar tanpa mau tahu bahwa Anda ini sudah berlebihan dibanding negara lain. Nah, tadi protes dari masyarakat yang luas, yaitu masalah pajak. Konon katanya awal Januari itu pajak 12% itu akan diberlakukan. Walaupun sudah terdengar jauh dari masyarakat bahwa itu nampaknya akan diterapkan, tapi kemarin nampaknya sudah mulai rame apabila itu jadi diterapkan. Ya. Kita tahu bahwa ada satu ungkapan bahwa yang pernah pasang-pasang stiker bahwa orang bijak bayar pajak gitu. Tetapi tentu masyarakat banyak tidak terima karena ternyata banyak ketahuan pajak-pajak itu dimakan, dilakukan korup, dilakukan foya-foya terhadap orang-orang petugas-petugas itu. Maka yang tidak bijak itu ternyata para penguasa yang semena-mena menggunakan pajak itu, apalagi sekarang mau dinaikkan. Bisa jadi malah orang bijak kalau dia membayar pajak karena dia membiarkan kesengsaraan masyarakat. Nah, ini yang menjadi harus perhatian kita, bahwa tentunya bagaimana mungkin di sini ada Pak Marwan bisa memberikan tanggapan atau dorongan atau bimbingan para tokoh kepada masyarakat untuk menyikapi itu. Pasalnya masalah pajak itu bukan suatu pilihan. Pajak itu bahkan sudah dipotong pada saat apapun, gaji atau potong-potongan pun sudah kena pajak semua, dan masyarakat dalam keadaan loyo, tidak mempunyai pendapatan yang bisa membiayai mereka, itu tetap akan diterapkan. Baik, saya kira mungkin sudah terlalu panjang, tapi nanti saya akan kejar lagi dari pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin Pak Marwan bisa memberikan penjelasan terkait ini. Ya, makasih Om Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah banyak sebetulnya pakar-pakar ekonomi yang prinsipnya tidak setuju atau menentang penerapan PPN yang naik dari tahun ini 11% menjadi 12% tahun depan. Meskipun sebetulnya ini sudah menjadi undang-undang, jadi sudah ada undang-undangnya yang diterbitkan tahun 2021, ya saya lupa nomornya, nomor 7 kalau tidak salah. Jadi sudah jadi undang-undang untuk terjadinya kenaikan PPN ini. Tapi melihat di satu sisi ya kondisi ekonomi masyarakat, ekonomi negara, pertumbuhan yang rendah di satu sisi, kemudian di sisi lain itu tentang bagaimana sebetulnya APBN atau bagaimana dampak penerapan ini nantinya dari para pakar itu, yang kalau diterapkan misalnya ada yang mengatakan orang yang akan kesusahan atau kelas menengah itu yang tadinya hampir miskin bisa menjadi miskin. Kemudian daya beli akan turun. Lalu akan bisa bahwa dengan kenaikan PPN biaya produksi naik, para produsen bisa saja mengurangi jumlah karyawan. Atau malah ada yang menyebutkan justru pendapatan negara bisa turun. Ya,
Tapi terlepas apapun itu, nanti ujungnya adalah bahwa kehidupan masyarakat menengah ke bawah itu akan sangat terganggu atau terdampak. Dampaknya negatif, bukan positif. Artinya bisa katakanlah itu menjadi lebih menderita dibanding kalau itu tidak dinaikkan, ya. Nah, saya kira tahun pertama lah kita anggap ya, kalau dianggap bahwa 2 bulan setelah dilantik di 2024 ini Prabowo itu belum dikatakan setahun, tapi tahun pertama 2025 janganlah memulai pemerintahan dengan membuat rakyat itu lebih sengsara hidupnya. Dan ini bisa dilakukan misalnya dengan menerbitkan Perpu, dan kalau bicara kondisi darurat atau kondisi yang memaksa terbitnya Perpu, saya kira ini sudah memenuhi syarat, yaitu akan mengganggu ekonomi, kemudian akan membuat hidup rakyat itu lebih menderita. Jadi seandainya Presiden Prabowo itu menerbitkan Perpu, maka saya kira di samping menolong rakyat, tapi pada dasarnya tidak akan melanggar konstitusi karena kondisinya sudah darurat begitu. Tinggal DPR mau nggak mendukung. Saya kira rakyat pasti akan berterima kasih kepada Prabowo. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dari 10 negara ASEAN, ya, itu rata-rata itu di bawah 10% PPN-nya. Yang sama dengan Indonesia itu hanya Filipina. Kalau seandainya nanti menjadi 12, maka Indonesia dan Filipina lah. Mungkin bisa mencontohkan Ya, beberapa misalnya negara. di Malaysia itu hanya 6%. Ya, Singapura itu 7%. Thailand, kemudian Kamboja dan sebagainya itu sekitar 10%. Jadi yang sudah apa istilahnya ya, negaranya itu lebih makmur dibanding kita, misalnya 3 besar ya, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand saja, itu di bawah 8% PPN-nya. Jadi rakyat yang lebih kaya itu justru dibandingkan kalau kita tidak mengenal batas negara, yang lebih kaya itu di sana itu dipajakinya lebih rendah. Sementara di kita ini yang banyak miskin dipajakinya itu lebih tinggi. Jadi saya kira ini sangat tidak tepat kalau tetap paksakan oleh Pak Prabowo, terlepas bahwa bisa saja katanya ini untuk menambah penerimaan di APBN. Jadi tadi saya sebutkan ada pakar yang menyebutkan pendapatan negara bisa berkurang, tapi memang dasarnya adalah pajak ini untuk menambah penerimaan negara, sehingga ini tetap akan dipaksakan dan mungkin sudah diperhitungkan dalam penerimaan pajak di APBN, atau apakah itu langsung atau tidak langsung dari pajak perusahaan. Tapi intinya adalah bahwa kalau ini kaitannya dengan APBN ingin ditambah sehingga pajak kepada rakyat ditingkatkan, cara lainnya sebetulnya bisa saja belanjanya yang dikurangi, yang tidak prioritas, tidak mendesak itu dihentikan, misalnya bangun IKN, ya kan, atau yang mana itu saya kira ada banyak proyek-proyek mercusuar peninggalan Jokowi yang bisa dihentikan sementara atas dasar misalnya PPN itu tidak dinaikkan. Jadi tujuannya adalah daripada rakyat lebih menderita, kenapa tidak proyek-proyek mercusuar itulah yang dihentikan, sehingga negara tidak perlu harus menambah penerimaan pajak dengan memajak rakyat lebih tinggi. Hentikan proyek itu, maka PPN tidak perlu naik misalnya. IKN itu berhentikan aja, ya kan? Nah ini kan lebih relevan, lebih adil dibanding tadi saya sudah sebutkan negara-negara tetangga kita yang lebih makmur hidupnya, Malaysia, Singapura, Thailand, itu jelas ya, dari sisi per kapita itu jelas mereka lebih tinggi. PPN-nya itu di Malaysia hanya 6%, Singapura 7%, Thailand mungkin 8 atau 10%, saya lupa angkanya. Tapi dua negara yang saya sebut di awal itu hanya 7%, 6%. Itu mereka negara yang rakyatnya lebih makmur. Ini sudah tahu rakyat lebih miskin, banyak lebih miskin, lebih dari 100 juta orang itu miskin. Lalu mau tambah lagi jadi 200 juta lewat PPN ini, saya kira sangat tidak
Tidak benar ini. Jadi kalau Pak Prabowo itu memang tidak hipokrit, pro rakyat misalnya mau nolong orang miskin, salah satu yang beliau harus lakukan ya tadi batalkan kenaikan atau tunda dengan menerbitkan perpu. Atau tinjau kembali paling nggak? Ya, artinya kan ini kalau menunda itu artinya kan ada penundaan, itu ada peninjauan kembali. Tapi bagaimana yang bisa ditunda ya salah satunya itu dengan menerbitkan perpu, dan perpunya tadi saya sebutkan situasi memang memungkinkan atau melihat kondisi masyarakat yang ada dan ekonomi negara yang tidak tumbuh dengan target-target yang sudah ditetapkan, maka sangat tepat sebetulnya kalau itu diterbitkan perpu. Secara umum kenaikan itu sebenarnya untuk melakukan pembiayaan APBN yang sudah dianggap berat, atau ada hal-hal yang lain-lain? Ya, saya kira lebih kepada untuk menambah penerimaan negara ya. PPN itu kan negara setiap ada transaksi nanti majekin orang belanja nanti dipajakin 12%. Itu kan nanti terkumpul menjadi penerimaan negara. Nah, tapi kalau ada barang atau ini memproduksi misalnya ya, ada barang yang produksinya itu ini lebih kepada memproduksi ya, produksi ada penambahan nilai, maka biaya dari produksi itu akan bertambah 1%. Lebih artinya bagi produsen dia tidak peduli ini mau naik berapa persen, itu ditransfer aja kepada masyarakat, kepada rakyat gitu. Pak Mauron melihatnya seperti apa? Secara awam yang kita menilai bahwa orang mendapat PPN 12% dari secara umumnya dia menerima uang, tetapi kan setiap pembelanjaan apapun dia lakukan pasti akan kena itu lagi. Semacam itu kira-kira memang wajar nggak? Dan masyarakat merasa bukan. Jadi kita kalau bicara wajar tidak wajar, kita kan punya banyak negara menjadi rujukan, apalagi sesama ASEAN. ASEAN ini kan tidak semaju Eropa atau Australia atau Amerika kan. Sementara kalau bicara bisnis, memproduksi barang, itu kan sama saja negara-negara itu dengan kita. Bahwa negara memang harus eksis supaya negara itu hidup bisa mengelola, memerintah, mengatur rakyat seperti apa, ya kan, menyelenggarakan negara lah kata kuncinya. Supaya negara itu, pemerintah itu bisa menyelenggarakan negara, maka pajak itu memang salah satu kunci. Tapi tidak juga bahwa ini dilakukan sembrono tanpa merujuk apa yang terjadi di negara lain. Nah, rujukannya tadi kan sudah jelas. Negara lain itu seperti itu. Nah, juga rujukannya adalah misalnya kalau negara-negara maju itu perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB itu umumnya di atas 15%. Kita ini 10-an%, pernah di bawah 10%. Artinya banyak yang bocor. Gitu. Artinya banyak manipulasi pajak oleh yang besar-besar, yang kaya-kaya. Nah, jadi cara lainnya di samping tadi mengurangi proyek-proyek prioritas, cobalah diintensifkan ini bagaimana supaya kebocoran pajak terhadap yang besar-besar, yang selama ini banyak ngemplang atau membuat pembukuan ganda atau malah 3 buku supaya pajaknya rendah, ini pemerintah berupaya maksimal supaya penerimaan negara itu lebih meningkat, bukan justru memajakin pajak rakyat lebih besar tanpa mau tahu bahwa Anda ini sudah berlebihan dibanding negara lain. Nah, tadi terhadap PDB atau istilahnya itu tax ratio, perbandingan penerimaan pajak negara terhadap PDB negara, kita itu 10%. Kenapa negara lain bisa? Kenapa misalnya Malaysia itu bisa 15%? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Apakah negara lain itu dianggap dia negara kaya atau karena sistem pajak dan penyelenggara negaranya dan pemungut atau orang-orang pajaknya itu lebih kredibel, bisa dipercaya. Sementara di kita ini sudahlah petugas negaranya
yang menyelenggarakan pajak ini bermasalah, para perusahaan wajib pajaknya juga banyak yang jahat, sehingga mereka pasti berupaya untuk mengurangi pembayaran pajak. Gitu. Jadi saya kira banyak cara-cara lain dibanding hanya ingin karena rakyat itu bodoh atau banyak yang tidak tahu, tidak berdaya, ya itu ingin terus diperas gitu. Ini yang harus kita ingatkan. Pak Prabowo jangan melanjutkan sistem yang zolim ini dalam pemerintahannya, terutama tadi saya sebutkan di tahun pertama dia berkuasa, mulailah dengan yang baik, terbitkanlah itu Perpu segera. Saya kira begitu. Ya, saya kira sangat